Nah, menurut lu Cuma 2 kata sih, gimana? gabung komunitas udah. Oh, Ya gabung komunitas aja, gabung komunitas stand up nanti diajarin gitu. Ya mungkin ya, tapi kalau apa ya, kayak motoku yang aku selalu pegang terus lah itulah, pokoknya kalau stand up ya usahain ngomongin jujur gitu, apa ngomongin sesuatu hal yang benar gitu lah. Jadi kalau ada apa kayak orang protes yang nggak terlalu bisa juga, sebenarnya emang kita selalu ngomongin benar. Iya. Biar nggak opini gitu ya. Iya. Itu fakta, kita ngomong Iya, apa fakta. adanya. Sebenarnya kalau Iwan Fals kan nyanyi berdasarkan fakta kan. Oh iya. Iya. Kalau saya kan gitu juga. Itu maksud lu kan seperti itu ya. Berarti kita harus gabung dalam suatu komunitas. Iya, komunitas. Nah, dalam komunitas itu mungkin dapat ilmu gitu. Dapat ilmu ya. Pasti. Lagian komunitas stand up juga setahu aku cuma satu-satunya dibanding komunitas sulap atau apa gitu. Kalau komunitas sulap setahu aku kayak ada bayaran-bayarannya gitu, iuran-iuran. Komunitas stand up nggak ada sih. Nggak ada, cuman datanya itu nanti kita ada open mic gitu di kafe-kafe. Ya udah kita tampil situ gratis. Pulang udah gitu aja santai. Ada kumpul rapat gitu. Ada ya. Ada. Itu buat apa bikin acara gitu-gitu. Ya tapi santai kok. Terus Ada bayaran-bayaran. Soalnya emang miskin semua sih. Pengangguran gitu lah, orang-orang pinggiran gitu lah. gabung Dia gabung kayak iya. Ya sebenarnya kayak aku juga itu kan, ini kayak apa jurusan nggak favorit gitu kayaknya. Ya pokoknya gabung-gabung. Kalau orang-orang yang kayak udah pintar kayak dari jurusan kedokteran atau bisnismen yang kaya jarang gitu di komunitas stand up ya. Soalnya hidupnya udah bahagia, jadi ngapain mencari kebahagiaan betul. semula gitu. Nah, apakah ada teori khusus untuk melakukan Stand up. Ada sih teorinya, ada banyak teknik-tekniknya stand up. Jadi kayak kalau sebenarnya kalau di stand up tuh dia agak teknis sampai kalau itu sebenarnya kayak dari pelajaran bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi kayak kalau kita kan ada punchline gitu ya. Nah bagian lucunya nah itu teknik-teknik punchline tuh dari pelajaran bahasa Indonesia, kayak ada teknik punchline analogi gitu. Iya. Jadi biasa komik gitu, ini botol kecil banget, ini udah sama kayak otaknya siapa gitu lah, pokoknya ini sama aja kayak ini sama aja kayak, itu kan analogi. Terus ada rule of three juga, itu juga Gimana? repetisi gitu. Jadi kemarin ini kok spontan gini selesai. Ya. Ya jadi kemarin gue lagi pergi ke pasar beli jambu, mangga, sama beli abangnya gitu. Jadi yang ketiga lucu gitu. Yang ketiga lucu gitu. Orang-orang nunggu. Ya gitu ya istilahnya. Iya itu kan, terus di pelajaran bahasa Indonesia ada hiperbola juga gitu kan. Itu kan udah pasti formula ya. Ya di lebay-lebayin gitu. Terus ada juga act out gitu, kita apa pakai gerakan gitu kan. Ya terus apa lagi ya? Hiperbola, antonim, sinonim gitu. Bisa gitu stand up. Ada juga personifikasi gitu. Jadi kayak menghidupkan benda mati. Itu kayak contohnya kalau gini mungkin kayak materinya Viko tuh yang di Suci 3. Iya. Viko tuh, jadi gue temenan sama tutup botol gitu. Terus teman gue plastik marah gitu. Jadi kan kayak selalu tutup botolnya Hidup ya. Iya hidup gitu. Ya itu kan stand up. Nah, iya. Apa sih ciri khas dari lu dalam stand up? Kan kalau Podcast. si siapa namanya Dodit menggunakan gitar atau media apa gitu, kamu dalam stand up menggunakan media atau apa sih menciri khas dirimu gitu? Ciri khas mungkin dari topiku sih. Topiku topik. kayak ngomongin ya aku India, aku apa Hindu gitu. Ya soalnya di stand up apa ya, kita kan jadi diri sendiri, kita bawa keresahan kita sendiri ya. Ya makanya aku bawa diriku sendiri jadi ngomongin Hindu, ngomongin itu. Berarti Sukrat dikenal dengan ini gitu. Iya, ini. Berarti dari Hindu gitu mungkin. Iya makanya. Ya sama kayak Dodit juga, dia kan di keresahan dia sendiri kan, dia ngomongin dia Jawa gitu ya. Iya, Melakukan musik. iya musik ya. Banyak sih sebenarnya si siapa Kriting tuh. Dari Kriting. Dia ngomong orang timur dia kan. Iya. Untuk stand up comedy siapa yang mungkin kamu idolakan
yang paling kamu idolakan? Kalau aku kan mengidolakan Iwan Fals gitu. Oh, iya. Kamu siapa gitu? Ridwan Ramil sih. Iya Ridwan Ramil. Nggak kenal pasti. Nggak tahu nih. Nggak tahu Adil. Iya Ridwan Ramil. Itu kenapa lu ngefans sama dia? Ya soalnya secara teknik stand up bagus ya. Secara teknik stand up gitu. Penulisannya bagus. Aku suka pola pikirnya gitu. Ernest itu lah. Ya cuman dia kan kalau stand up itu ada relatable gitu, materinya dekat sama kita atau enggak. Kalau Ernest rada ngomongin Cina, ngomongin tentang ayah gitu, satu anak lu nggak terlalu masuk. dia nggak terlalu masuk gitu. Kalau siapa? Raditya Dika. Raditya Dika dia itu bagus juga sih, cuman aku carinya agak nggak mainstream aja, soalnya Raditya Dika udah pasti lah gitu. Udah pasti lah, kayak nggak perlu disebutin, udah tahu lah. Oh. Ya. Kalau di Malang tuh komunitas berapa sih ada di Malang? Oh, komunitas stand up Indo Malang sih satu itu paling besar. Dia paling besar. Terus ada juga itu kayak stand up UB gitu. Tapi nggak tahu pasti kemana, tapi nggak tahu ya. Ya jadi stand up UB emang komunitas goib itu, jadi kayak rada ada. Di UM, di UIN juga ada gitu. Berarti setiap kampus ada. Tapi itu yang di stand up UB itu jadi anggota stand up Malang juga sih. Berarti stand up Malang Indo tuh paling besar. Iya. Lu kebanyakan membawakan stand up tuh dalam bahasa Inggris. Oh iya. Kenapa lu milih bahasa Inggris sebagai stand up? Iya, itu supaya faktor pembeda juga, itu yang pertama. Sebenarnya komika di Indonesia udah banyak kan. Iya. Tapi komika Indonesia yang bawain dalam bahasa Inggris cuma dikit gitu. Iya, makanya jadi, dan gara-gara aku stand up dalam bahasa Inggris ini aku bisa bikin show berbayar gitu bareng temanku jadi di Malang tuh ada komunitas Kemi Inggris kan, stand up bahasa Inggris. Nah itu kita biasa bikin show berbayar gitu. Nah tapi orang-orangnya nggak terkenal, kayak aku ada temanku berlima misalnya, nggak terkenal kita, cuman kita bisa bikin berbayar dan orang mau nonton karena bahasa Inggris. Jadi orang penasaran nih, bahasa Inggris gimana ini, orang mau nonton gitu. Walaupun komikanya nggak terkenal, karena penasaran sama konsep stand up bahasa Inggris, mereka mau nonton. Terus alasan aku pakai bahasa Inggris juga yang kedua mungkin ya karena kalau stand up bahasa Inggris kita bisa tampil di depan penonton yang berbeda ya. Gitu. Ya. Bisa tampil depan penonton bule gitu kan, jadi bisa ngomongin topik-topiknya lebih bebas gitu. Lu kebanyakan bawa materi apa kalau stand up bahasa Inggris? Kalau stand up bahasa Inggris ya sebenarnya hampir sama bahasa Indonesia, cuman bedanya kalau bule aku lebih kenapa lah ya, ngomongin ketimpangan gitu, mereka kaya aku miskin gitu gitu. Ya jadi gitu lah, lebih ke ketimpangan gitu, perbedaan. Tapi bulenya seneng ya, aku lihat di video di YouTube tuh. Ini nggak ada hiburan kayaknya di. Pokoknya apa? Gembira gitu. Iya memang, tapi emang harus diakuin sih, emang kalau bule gitu jadi penonton mereka lebih suportif sih biasanya. Soalnya mungkin gara-gara faktor mereka ngelihat ada orang stand up di luar bahasanya. Kayak kita kalau ngeliat ada bule stand up pakai bahasa Indonesia kan kita jadi lucu sendiri kan. Iya. Terus kita juga lebih support ke bule, soalnya kita tahu bule udah berusaha keras gitu lah. Betul. Oke. Itu aja mungkin. Gitu aja. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebenarnya agak serem sih topik ini, semoga ya ini bisa, kalau ada yang mau diskusi nggak apa-apa, diskusi aja. Saya juga sebenarnya sangat terbuka untuk diskusi sebenarnya. Ya, diskusi silakan. Follow Instagram Sukrat Putra dan saya Lana Fidiawan. Kalau mau nanya-nanya silakan DM atau komentar di bawah video ini di YouTube. Kita kasih 5 detik buat subscribe. Nggak usah. Kayak Atta Halilintar. Iya anjir. Jangan lupa subscribe video ini, kalau bermanfaat like dan share. Semoga kalian tetap senang, jangan lupa terus senyum. Salam Lana Fidiawan. Oke, terima kasih.